Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Sebelumnya Ibu akan mempresentasi dulu. Yang pertama yaitu Tasya, apakah hadir? Hadir Ibu. Baik. Yang kedua Hasna, apakah hadir? Hadir Bu. Adeline? Hadir, Bu. Rina hadir apa enggak ya? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Sekarang Ibu minta untuk Hasna memimpin doa ya. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Hasna sudah mau memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu minta untuk Tasya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Tasya. Ini nyanyi beneran, oh. Silakan Tasya dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. 1, 2, 3. Baik, sudah terima selesai kasih. teman-teman. Ya, terima kasih pada Tasya yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan tanya tentang materi kita yang sudah kita pelajari kemarin ya. Siapa yang masih ingat apa saja sih wujud benda itu? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Wujud benda itu ada cair, padat, sama gas. Pintar sekali Hasna. Terima kasih jawabannya. Lalu Ibu akan menanyakan juga, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang satuan berat. Nah, yang satuan berat yang kemarin sudah kita pelajari itu apa ya? Ada yang masih ingat? Kilogram, Ada Bu. yang jawab. Ya, benar sekali. Wah, anak-anak murid Ibu ini pintar-pintar ya, masih bisa mengingat pelajaran yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Oke, lalu untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 3 bahasan. Yang pertama yaitu sifat dan perubahan wujud benda. Yang kedua, konversi satuan berat. Dan yang ketiga yaitu karya gambar dekoratif. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, yang kedua, siswa dapat memahami istilah atau kata khusus yang berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan nanti. Yang ketiga, yaitu siswa dapat melakukan konversi satuan berat baku dengan tepat. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat menggunakan garis dan campuran warna dengan bervariasi dan kreatif. Oke, anak-anak.
Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, sifat, dan apa saja sih benda-benda itu. Nah, anak-anak udah pernah lihat belum? Kalau es batu yang ditaruh di luar itu akan mencair, kemudian baju yang tadinya basah menjadi kering, itu termasuk dari perubahan sifat atau bukan? Nah, untuk materi akan lebih lanjutnya, Ibu akan menyampaikan melalui PowerPoint. Silakan disimak ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sifat, wujud, dan perubahan wujud benda. Nah, ini yang pertama ada sifat benda, wujud benda, dan perubahannya. Ada yang tahu sifat benda itu apa aja? Mbak Rina mungkin tahu sifat benda ada apa aja? Belum tahu, Bu. Oke, jelaskan dulu ya. Yang pertama itu ada benda padat. Memiliki sifat, bentuknya tetap, memiliki massa dan volume yang tetap, dan biasanya bersifat kaku dan keras. Coba sebutkan contoh-contoh benda padat itu apa aja? Silakan Mbak Adeline, tahu contoh dari benda padat? Kayu, Bu. Ya, betul kayu. Kemudian ada lagi? Tisu. Ya, tisu juga bisa. Yang ada di sekitar kalian, yang ada di kelas, contohnya seperti apa? Penggaris. Ya, betul, penggaris. Terima kasih ya Mbak Adeline. Nah, jadi itu kan tadi contoh-contohnya ada meja, kursi, penggaris, tisu. Nah, benda-benda tersebut itu memiliki bentuk yang tetap. Semisal mejanya dipindah nih dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan sifatnya tetap, nggak berubah bentuknya. Terus bersifat kaku dan juga keras. Nah, gitu ya untuk benda selanjutnya yaitu benda cair. Nah, siapa yang bisa menyebutkan benda cair itu apa aja? Mbak Hasna bisa menyebutkan? Air, Bu. Ya, betul. Selain air ada apa lagi? Minyak. Ya, minyak. Betul. Yang buat itu bahan bakar motor? Bensin. Ya, betul sekali. Nah, dari yang sudah disebutkan Mbak Hasna tadi, benda-benda tersebut memiliki sifat, yaitu bentuknya menyesuaikan wadahnya, memiliki massa, dapat melarutkan zat tertentu, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya itu dari air terjun. Air terjun itu kan juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Terus contohnya juga kalau minyak. Kalau minyaknya dipindah dari botol ke gelas, nanti minyaknya berubah bentuk menyesuaikan dengan wadahnya. Kemudian juga dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya kalau kita membuat teh, itu nanti kan lama-lama bisa larut gulanya itu karena udah dicampur dengan benda cair. Selanjutnya, yaitu ada benda gas. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Mbak Tasya mungkin benda gas apa saja? Asap motor, Bu. Ya, betul. Kemudian, Kentut, Bu. oke. Betul sekali. Nah, Udah itu ya, Bu. ya, oke, bagus. Terima kasih, Mbak Tasya. Nah, benda gas ini memiliki sifat yaitu bentuknya berubah-ubah, memiliki massa, dan menempati ruang. Nah, contohnya nih ketika kita meniup balon. Nah, di dalamnya itu ketika kita meniup kan balonnya nanti semakin lama semakin membesar. Nah, itu juga wujud dari benda gas. Kemudian asap motor itu juga menyesuaikan bentuknya berubah-ubah, memiliki massa dan menempati ruang. Oke, materi selanjutnya yaitu akan ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini sangat berhubungan dengan sifat-sifat benda yang tadi udah anak-anak sebutkan, seperti padat, cair, dan gas. Nah, ada yang bisa menyebutkan perubahan wujud benda itu apa saja? Salah satunya dari Mbak Rina bisa menyebutkan? Mencair gitu ya, Bu? Ya, betul, seperti mencair. Ada lagi?
Mungkin masih pada bingung ya perubahan wujud benda itu seperti apa. Nah, perubahan wujud benda itu yang pertama ada mencair, seperti yang dikatakan Mbak Rina. Kemudian ada menguap, ada membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Untuk perubahan yang pertama yaitu mencair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contohnya itu tadi ada es batu yang dibiarkan di luar, itu lama-lama akan mencair. Kemudian ada es krim juga yang tidak dimasukkan ke freezer, lama-lama akan mencair. Kemudian ada melelehnya lilin, itu juga termasuk proses dari perubahan wujud mencair. Nah, margarin yang dipanaskan, itu juga dari benda padat menjadi benda cair. Kemudian yang kedua itu ada menguap. Nah, menguap ini perubahan benda dari cair menjadi gas. Contohnya, ketika ibu memasak air yang mendidih akan habis apabila terus dipanaskan. Kemudian ada baju yang habis dicuci, yang kemudian dijemur itu menjadi kering. Nah, intinya perubahan wujud menguap yaitu perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Nah, ini contohnya. Kemudian ada perubahan wujud membeku. Nah, membeku ini perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ini kebalikan dari perubahan wujud mencair ya. Contohnya itu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu, seperti itu. Nah, kemudian es krim juga yang tadinya es krim adonannya cair, kemudian dimasukkan ke freezer, itu akan berubah menjadi beku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Mbak Adeline ada yang mau ditanyakan? Udah, Bu. Ya, terima kasih, Bu Fitria. Oke, selanjutnya ada proses perubahan wujud mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contohnya itu adanya percikan air pada daun di saat pagi hari walaupun tidak hujan. Nah, anak-anak sering melihat nggak kalau pagi-pagi daun-daun itu walaupun malamnya nggak hujan itu basah. Ada kayak air percikan airnya. Sering melihat? Nah, itu Sering. Nah, bagus. Itu tuh termasuk dari proses mengembun karena percikan air tersebut disebut dengan embun yang berasal dari uap air. Jadi perubahan benda dari gas menjadi cair. Contohnya itu tadi yang daun yang basah di pagi hari. Itu. Nah, kemudian ada es batu yang dikasih air kemudian ditaruh di gelas, nanti kan gelasnya juga ikut basah, ikut terlihat ada airnya, ada esnya. Nah, itu juga termasuk dari proses mengembun. Kemudian ada menyublim. Nah, menyublim ini perubahan wujud benda dari padat menjadi benda gas. Contohnya ini kalau di kamar mandi, biasanya kan ditaruh kapur barus. Nah, nanti lama-kelamaan kapur barusnya itu akan habis. Nah, itu merupakan contoh dari menyublim. Nah, itu anak-anak tahu nggak kapur barus itu yang seperti apa? Yang warna-warni, Bu. Ya, betul. Yang warna-warni kayak permen itu. Yang keras. Ya, betul sekali. Itu kan merupakan benda padat yang berubah menjadi gas lama-lama karena terkena dengan udara. Nah, ini contohnya dari kapur barus. Kemudian yang terakhir itu ada proses mengkristal atau menghablur. Nah, proses ini merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, contohnya itu terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Yang mungkin anak-anak sering temui, itu ya proses pembuatan garam. Nah, itu proses pembuatan garam itu juga merupakan proses mengkristal karena dari air laut kemudian menguap dan lama-lama menjadi garam. Itu karena kalau yang salju itu mungkin dari anak-anak sulit membayangkan ya karena belum pernah melihat secara langsung. Nah, jadi yang
sering kita temui sehari-hari, yaitu proses pembuatan garam. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi perubahan benda cair ke gas itu ada menguap, perubahan gas ke padat itu menggablur, dan lain-lainnya. Nah, dari sini anak-anak kan udah belajar nih. Sekarang coba Ibu tanya, Mbak Hasna, perubahan benda dari padat menjadi cair itu contoh perubahan apa? Mencair bukan, Bu? Ya, betul sekali. Contohnya seperti apa, Mbak Hasna? Es batu yang nggak dimasukin ke freezer. Ya, betul. Terima kasih ya, Mbak Hasna. Berarti tadi mendengarkan materi dengan baik. Kemudian, kalau contoh dari daun yang di pagi hari, walaupun malamnya tidak hujan, paginya ada percikan air, termasuk proses apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rina. Proses apa? Mengembunkan ya, Bu. Ya, betul sekali, mengembun. Nah, kemudian coba sekali lagi. Tadi kan air terjun itu dari tempat tinggi ke tempat rendah, merupakan sifat benda cair. Nah, sifat benda cair yang lain, apalagi selain dari tempat tinggi ke tempat yang rendah? Ada yang bisa menjawab? Mbak Tasya mungkin bisa menjawab sifat benda cair apa? Sifat benda cair itu dia bisa berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, Bu. Ya, Berubah-ubah betul. bentuknya. Betul, bisa berubah-ubah bentuk. Kemudian yang terakhir, salah satu sifat benda gas tadi apa, Mbak Adel? Bisa dijawab? Tadi apa yang kita meniup balon, kemudian balonnya menjadi membesar. Nah, itu merupakan sifat apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Mbak Rina mungkin bisa? Bentuknya berubah. Ya, betul. Memenuhi wadahnya, masanya itu menyesuaikan dengan wadahnya. Nah, begitu ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat belajar. Dan kalau ada yang bingung, mungkin nanti bisa ditanyakan di WhatsApp group. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja. Yang pertama, jenis-jenis benda. Nah, anak-anak, tadi apa saja jenis-jenis benda? Ayo sebutkan. Silakan, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Saya, Ibu. Ya, disebutkan nama ini dengan Mbak siapa? Mbak Tasya, Bu. Baik, Mbak Tasya, ayo disebutkan jenis. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pinter sekali anak Ibu. Lalu tadi kita juga sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, siapa lagi yang mau menjawab perubahan wujud benda tadi apa saja? Silahkan angkat tangan, lalu sebutkan namanya. Yo, siapa yang berani? Apa, Bu? Nggak dengar. Enggak dengar. Oh ya, maafkan ya. Maafkan ya, Nak. Sekarang Ibu ulangi lagi. Tadi kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, kira-kira apa saja perubahan wujud benda itu, anak-anak? Yang mau menjawab, angkat tangan.
Oh, yang mencair tadi ya, Bu. Ada yang berani menjawab? Iya, betul sekali, mencair. Lalu ada apa lagi? Mbak Rina, apakah mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Mau jawab. Ayo, apa saja Mbak Rina? Ada mencair, menguap, membeku, Oh, mengembun. betul sekali. Betul. Betul sekali ya, Nak. Tadi perubahan wujud benda itu ada mencair, ada mengembun, membeku, menguap, menyublim, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan kuis. Kalian seneng nggak kalau ada kuis? Seneng Dapat nggak? hadiah Ayo. nggak, Bu? Nilainya banyak nggak? Dapat nggak ya? Yang menjawab kuis nanti pasti dapat hadiah berupa tambahan ilmu. Seperti itu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melihat gambar yang sudah Ibu share? Sudah. Udah, Bu. Nah, kalian sudah melihat ya? Nah, adakah perwakilan yang mau membacakan apa perintah yang ada di gambar ini? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Mbak Tasya Ada yang coba, Bu. mau? Oh, Ya, Mbak Tasya, Mbak Bu. Tasya, ayo dibaca. Ayo kerjakan. Pasangkan gambar dengan peristiwa yang sesuai. Sudah. Nah, sip, pinter sekali anak Ibu. Jadi, pasangkan gambar dengan peristiwa yang sesuai. Nah, jadi anak-anak, ayo siapa yang berani memasangkan gambar yang paling atas dengan peristiwanya? Ada yang berani nggak? Siapa? Ayo, Mbak Adeline. Mbak Adeline berani nggak menjawab? Mbak Adeline. Mbak Hasna? Mbak Hasna mungkin? Atau kalau tidak, Mbak Rina, ayo Mbak Rina mengerjakan gambar yang paling atas. Ya, Coba ya, Bu. halo anak-anak, apakah mendengar suara Ibu? Ya, Mbak Rina. Dengar. Yang Nah, nomor caranya dengan kalian mengeklik. Ini loh, kalian apakah melihat tombol gambar pensil di pojok kiri bawah? Ayo dilihat semua di layar HP-nya atau layar laptopnya. Di pojok kiri bawah ada gambar pensil. Apakah ada? Enggak, Punya saya nggak ada, Bu. Wah, tidak ada ya. Oke, Ya, jadi masih lama, Bu. Zoom-nya nggak, oh, Bu. seperti itu. Oke. Ya, siapa yang mau menjawab gambar yang paling atas saja disebutkan. Itu namanya peristiwa apa? Ada yang berani Saya Saya, boleh nggak, Bu? menyebutkan? Saya. Ayo, siapa dulu tadi? Pempimpah yuk. Ya. Bu Pimpa. Oke, tunjuk saja. Mbak Rina tadi kayaknya Mbak Rina. Yang paling atas itu namanya apa? mencair, Bu. Mencair. Coba yang paling atas itu mencair. Ya teman-teman, bagaimana? Udah benar apa belum mencair yang paling atas? Benar, Bu. Benar. Nah, sip. Pinter. Untuk gambar yang kedua, coba Mbak Hasna sebutkan peristiwanya apa? Mengembun bukan, Bu? Ayo dari teman-teman gimana Mbak Hasna ini menjawab mengembun. Benar apa tidak anak-anak? Salah. Ih, salah. Nah, bukan salah, tapi kurang tepat. Ayo yang tepat apa yang tepat namanya? Menguap.
Nah, betul. Menguap karena perubahan dari cair ke gas. Namanya menguap. Lalu, yang gambar ketiga. Gambar ketiga itu apa, anak-anak? Menjawab. Gambar yang nomor 3. Ayo, siapa yang mau menjawab? Itu Mengembun apa, bukan, Bu? Mengembun bukan? Mengembun Yang ya, nomor 3 loh. Yang cair nomor ya, 3 loh. Nah, mencair yang guys. nomor Oh, 3 itu membeku. itu Membeku. Ih, mencair itu. ya, betul. Yang di Apa yang gambar benar? nomor 3 itu membeku ya, anak-anak. Dari cair, gambar yang gelas sebelah kanan itu loh, itu kan cair. Nah, terus jadi es batu. Itu maksud dari gambarnya. Tuh. Nah, untuk yang paling bawah namanya apa, anak-anak? Paling bawah. Mengembun, Bu. Lupa, Nah, Bu. betul sekali. Lupa. Pintar ya. Namanya mengembun. Betul sekali, anak-anak. Yang gambar paling bawah itu namanya mengembun. Tuh. Setelah mempelajari materi perubahan wujud benda, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Belum, Bu. Belum ya? Sudah jelas? Sudah. Oke, siap. Anak-anak Ibu itu memang pintar sekali. Lalu kita akan mempelajari tentang satuan berat yang kemarin sudah pernah Ibu ulas sedikit. Nah, satuan berat itu apa sih, Bu? Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang pernah menimbang berat badan atau tidak? Ayo. Ada yang Pernah, pernah Bu. menimbang berat badan? Ya, Nah, pernah. Itu berat badannya berapa, Mbak? malu, Bu. Malu ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi salah satu satuan berat itu contohnya adalah kilogram. Nah, terus kalian masih ingat tidak kemarin Ibu sudah menyampaikan macam-macam satuan berat baku. Nah, macam-macamnya ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Sudah pada lupa ya? Lupa, Bu. Ayo, ada yang ingat? Lupa. Nah, kalian bisa melihat di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Di situ sudah ada tulisannya satuan baku berat. Nah, ada yang mau membacakan? Bisa angkat tangan. Ada yang mau membacakan? Apa saja satuan baku berat? Kalau tidak ada, Ya, Bu, Ibu suruh baca, tunjuk Bu. saja biar tidak ngantuk ya. Siapa Mbak? Mbak Adel angkat tangan, Bu. Adel angkat tangan, Bu. Oh, Mbak Adel angkat tangan. Maaf ya, Ibu tidak lihat. Ayo Mbak Adel silahkan. Silahkan dibaca apa saja satuan baku berat itu. Satuan baku berat itu ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, Ya, ada gram, ada pinter. desigram, ada Pinter. sentigram, dan ada miligram. Pinter sekali. Itu merupakan satuan baku berat ya, anak-anak. Pokoknya Ibu bangga sama kalian karena sudah antusias sekali dalam pembelajaran kita hari ini. Nanti jika ada yang bisa PC Ibu grup kita, oke? Oke, Bu. Sip, pinter semua.
Nah, hari ini tadi udah belajar apa aja? Udah belajar berat. Sekarang kita mau belajar konversi. Di sini anak-anak ada yang tahu konversi itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Pak Roni kok mukanya kebalik. Ah, ya. Jadi konversi itu mengubah berat dari satu satuan yang baku ke satuan yang lainnya. Misalnya nih, 1 kilo ke 1 hektar. Dari satu satuan ke satuan yang lain. Seperti ini, dari kilogram ke hektogram. Itu kan turun 1, berarti kita kalikan 10. Terus kalau naik dari kita 10. Misalnya buat Hasna, kalau 10 hektogram berarti berapa kilogram? Buruk sekali. Sinyalnya buruk. Bentar ya. Jadi kalau mau mengkonversi dari satuan baku, kalau naik 1 tangga itu dibagi 10, kalau turun 1 tangga berarti dikali 10, kelipatannya juga dikali 10, berarti kalau turun 2 tangga dikali 100. Selanjutnya kita belajar ke gambar dekoratif. Pak Ali kemana, Bu? Ya, maaf nih. Ini di sini anak-anak lihat gambar apa? Gajah, Pak. Nah, gambar gajah ini kenapa sih bisa dibilang gambar dekoratif? Apa sih yang menarik dari gambar ini? Gajahnya warna-warni, Pak. Ya, warna-warni. Selanjutnya, ada yang lain dari Kasna mungkin? Ada bunga-bunganya, ada garis Banyak lengkungnya, motifnya, ada itu gajahnya di kaki pakai gelang. Ya, ada motifnya, ada pola-polanya bunga juga. Terus itu di gadingnya pakai cincin itu. Di kepalanya dikandungi juga. Terus ada lagi dari Tasya mungkin. Itu gajahnya dikasih karpet ya, Pak, atasnya. Ya. Ini gambarnya juga kelihatan bagus enggak sih? Bagus, Pak. Saya nggak bisa bikinnya. Terus warnanya juga tuh. Warna-warni. Ya, warnanya ada yang gelap terangnya pas. Warnanya biru. Enggak nabrak-nabrak juga warnanya. Terus dilihat juga bagus. Ini kalau dipajang gitu bagus nggak sih? Gambar ini tuh jadi kayak ditempel di dinding gitu. Bagus, Pak, buat ditempel. Bagus. Berarti gambar ini bisa jadi hiasan.
Jadi gambar dekoratif itu gambar yang bagus, gambar yang warnanya rata, terus bisa dijadiin hiasan, bisa ditempel di dinding juga. Terus ada pola-polanya kayak ada bunganya, gajahnya itu pakai gelang di kaki. Ada juga yang pakai dikasih karpet itu juga. Itu biar gambarnya kelihatan indah. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jadi tahu gambar dekoratif itu kayak apa. Kamu konversi berat. Terima kasih. Nah, anak-anak tadi sudah belajar banyak sekali ya dari Pak Roni, dari Budara, Satria, Putaskia, dan sekarang Ibu mau tanya nih, gimana perasaannya ya setelah belajar tentang materi yang banyak sekali? Gimana coba? Hasna, perasaannya gimana? Capek, Coba Bu. Ibu Mau istirahat. Capek ya. Ya nanti sebentar lagi selesai kok. Sebentar lagi ya. Besok mungkin tadi Hasna ini ya terlalu lama mainnya, jadi itu capek pas pembelajaran. Besok lagi mainnya jangan terlalu lama ya, biar kalau pas pembelajaran nggak terlalu capek. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah belajar apa banyak banget kan. Nah, apa aja siapa kita? Tasya mau Kita belajar tentang bentuk-bentuk apa tadi, Bu? Bentuk benda, terus ya. bahan benda, terus belajar tentang tadi kilogram, terus belajar tentang yang gambar dekoratif gajah tadi, Bu. Ya, pintar sekali Tasya. Tadi sudah sebutkan ya sama Tasya, kita udah belajar. Tadi Tasya bilang bentuk-bentuk benda. Nah, itu juga udah benar, tapi lebih tepatnya lagi kita mempelajari tadi tentang wujud benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, selain itu tadi kita juga sudah mempelajari perubahan wujudnya dari mencair, menyublim, membeku, dan lain sebagainya. Terus kita juga udah mempelajari cara mengkonversi satuan. Nah, tadi ada berapa satuan tadi? Ada 7 ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh satuannya 3 aja deh. Coba Rina, coba sebutkan 3 satuan baku tadi ada apa aja? Ada Halo, Mbak Rina. kilogram. Ada kilogram, ada gram, ada hektogram ya, Bu. Iya, benar sekali Mbak Rina. Jadi tadi kita udah belajar tentang satuan berat. Tadi ada 7 ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, jangan lupa anak-anak tetap diingat nih, soal sampai besok-besok juga masih perlu nih kalau anak-anak ingat materinya. Terus, ada nggak nih yang mau ditanyakan soal materi hari ini? Siapa tahu ada yang belum jelas, seperti itu. Gimana, Mbak Tasya, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Mbak Rina? Bu, saya kira Baiklah, Mbak Adeline, Mbak Hasna, ada pertanyaan? Oke, kalau udah jelas, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya, atau bisa juga WA Ibu. Nah, nanti setelah ini Ibu akan mengirimkan tugas melalui WA grup. Tenang saja, nggak usah khawatir, tugasnya nggak banyak. Cuma nanti Ibu bakalan ngirim beberapa soal dan meminta anak-anak buat gambar karya dekoratif. Nah, gampang banget kan tugasnya, insya Allah nggak memberatkan anak-anak.
sebelumnya kita apresiasi dulu untuk kita semua yang udah belajar banyak banget hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih. Terima kasih ya anak-anak yang udah belajar mau menunggu dan mendengarkan penjelasan dari Ibu dari awal tadi sampai akhir ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan mendekati kerumunan, kalau bisa di rumah aja. Itu ya, jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan oh iya, sebelumnya Ibu mau ngasih gambaran nih, kita minggu besok ini mau belajar apa. Nah, besok ini kita masih membahas tentang wujud benda. Nah, tapi besok kita akan membahas dengan perubahan wujud benda yang ada di alam. Nah, mungkin anak-anak kan tadi perubahan wujud bendanya masih beberapa yang ada di sekitar kan. Nah, besok kita akan bahas yang ada di alam, alam sekitar kita, alam-alam kayak hutan dan lain sebagainya. Itu. Selain itu kita juga besok akan mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia dan hari rayanya juga. Nah, pasti seru banget nih. Jadi anak-anak jangan lupa persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Buat menutup pembelajaran kita hari ini, siapa nih yang mau mimpin doa atau Ibu tunjuk? Ayo, siapa mau mengajukan diri? Tadi doanya sudah dipimpin Mbak Hasna, menyanyi sudah dipimpin Mbak Tasya. Sekarang Ibu mau Mbak Adeline yang memimpin doa. Mbak Adeline? Iya, Bu. Saya dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Adeline yang sudah memimpin doa. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dari Ibu cukup sekian. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama anak-anak. Selamat istirahat.